bermain. Teddy, Ya. Teddy. Di Amerika saya bermain otak saya. Saya akan pulang juga. Teddy, gua kasih tahu lo ya. Gua kasih tahu lo. Si Muhammad KC itu ditangkap di Bali, di penjara di Jakarta, di pengadilan Ciamis. Itu saya tahu kasus itu. Oke, then how you explain? Ya udah, memang sistem antabarata begitu, terus lu mau apa lagi? Saya sudah bilang kehakiman itu sudah dirasuki oleh khilafah dari dulu, tapi mereka tidak paham. Itu ada yang menskenario itu jangan ke situ. Si dua jagoan ini yang MUI ini, Muhammadiyah ini sama NU itu mereka arahkan ke sini, jangan ke sana. Karena keputusan hukum kalau dia ke sana dia akan bebas. Kalau arahkan ke sini dia tidak akan bebas. Nanti kita gerakan massa dari Jawa Timur lah, Jawa Barat, itu kan gaya orang Islam. Jagoan gerakan massa. Dari pengalamannya sejarah begitu. Jagoannya gerakan massa. Lebih baik sedikit berkualitas dari berkuantitas tidak berkualitas. Itu filosofinya. Halo. Lanjut. Santi Amer, kamu ngomonglah. Pastor Paul. Pak Teddy mau ngomong, silakan Pak Teddy. Ini tapi singkat aja ya, udah jam 12. Tapi kalau kita malming, kalau saya sih oke-oke saja ya, walaupun nanti besok ada acara gitu. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, salam sejahtera semua, sahabat, teman, kawan-kawan di mana saja berada. Salam sehat, salam bahagia. Oke. Ya, ini untuk Pak Santi Amer. Kalau saya cuma tanya, kalau ada kasus-kasus hukum masalah agama lain, bolehkah pengadilan itu bawa ke Bali atau bawa ke Manado? Karena saya tahu hakim-hakim di Indonesia itu sudah terinspirasi dengan khilafah. That's it. Kita tidak usah argumentasi about that. Kemarin ada kasus. Contoh kalau Ahok itu kasusnya, pengadilannya dibawa ke Bali pasti tidak akan terjadi penghukuman seperti itu. Begitu juga teman-teman kita yang Kristen itu yang dipersekusi bawa ke daerah-daerah netral. Oleh sebab itu saya masih nggak percaya. Saya nggak percaya hakim-hakim di Indonesia. Ya, karena mereka sudah terafiliasi dengan khilafah. Itu bukan opini. Coba kita cari runtutannya. Ya, pertama itu. Saya harap teman-teman kalau itu ada solusi, kita arahkan seperti itu. Kalau ada kasus-kasus seperti itu. Ya, karena ini negara selalu ataupun kantor-kantor kejaksaan itu, mereka menskenariokan itu, pengadilan-pengadilan itu harus arahkan kemana? Ke Jakarta Selatan lah, dengan dalil aman lah. Tetapi saya tahu mastermind semua. Bagaimana kehakiman-kehakiman itu atau apa itu diatur oleh beberapa orang. Yang saya tahu masih wakil presidennya mengatur itu. Arahkan ke sini. Begitu juga Yusuf Kala. Saya skenario seperti itu. Oleh sebab itu tidak berguna kalau Presiden Jokowi cuma bilang hati-hati, tetapi hati-hatinya itu karena dia nggak ada keputusan untuk mengarahkan itu dan jangan. Karena masih ada hak prerogatif daripada dia punya wakilnya itu, wakil presiden sama Yusuf Kala. Itu di kita bicara ya masalah apakah bisa kalau orang akan diadili pindahkan ke provinsi lain. Ya, untuk menyelamatkan orang itu. Ya, itu yang saya pertanyaan. Yang penting masalah kasus-kasus hukum yang kita hadapi sekarang, karena hakim sekarang sudah banyak terafiliasi dengan khilafah. That's it. Ya, oke. Yang kedua, Pak, saya mau bicara tentang sejarah. Tadi bicara Pangeran Diponegoro, ya, Imam Bonjol. Kemarin ada saudara saya, senior saya telepon dari kampung saya, Pak. Dia bilang yang menangkap Diponegoro adalah tetek moyang saya. Saya bilang, aduh, saya sorry nggak tahu itu. Dia bilang marga saya. Yang menangkap Pangeran Diponegoro sama Imam Bonjol. Karena sejarahnya Pangeran Imam Bonjol dan Diponegoro diasingkan ke Manado.
Kalau Imam Bonjol ditangkap, ditinggalkan di Manado, matinya di Pineleng, ya, ya itu ya salah satu pahlawan-pahlawan orang Minasa. Pak Sentiamir tahu juga masalah perang Paderi. Itu siapa itu? Imam Bonjol. Yang berani tangkap Imam Bonjol cuman orang Manado. Tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak. Cuman om saya bilang, tetek moyang saya. Saya nggak mau bilang saudara saya nggak tahu itu. Saya bilang saya nggak tahu. Di Penegoro sama Imam Bonjol. Oke. Kemudian kemarin Pak, saya ke PT RI, Perusahaan Tetap Republik Indonesia. Waktu saya lihat foto-foto di situ luar biasa orang Manado, Babe Palar, luar biasa. Pertama kali jadi ketua PT RI dia. Saya bilang ini orang Manado, saya bilang orang jagoan semua. Tetapi sudah ditelanjangi oleh sebab itu saya bilang ini orang-orang Manado sudah ditelanjangi oleh Islam di negara kesatuan sehingga dia tidak punya power. Itu yang saya harus jelaskan. Sehingga umumnya udah saya bilang dari sini sudah nggak ada itunya kalau ayam. Dulu saya percaya ada tajinya. Banyak sejarawan yang tidak mau mengaku bahwa Kawilarang pernah tampar Soeharto di ujung pandang. Itu ada dalam bukunya. Tetapi ya begitulah sejarah. Sehingga saya bilang banyak tokoh-tokoh orang Manado lah, orang Minahasa lah dideskripsikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang juga banyak ya generasi muda 70-an 80-an ya, artinya Pak mereka sudah integritasnya sama karakternya sama komitmen konsekuennya sebagai seorang pribadi udah hilang karena mereka sudah terkooptasi dengan gaya Orde Baru, sudah terkooptasi dengan korupsi. Rata-rata penguasa orang Manado itu mau perwira, mau di bidang tentara apapun sudah terafiliasi seperti itu. Berpikir, mereka sudah tidak berpikir lagi, saya bilang integritas dirinya sebagai orang Manado. Sehingga mereka itu kewibawaannya sudah hilang. Tidak seperti Sumual, tidak seperti Kawilarang, tidak seperti Worang, dan lain sebagainya. Punya prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saya akui. Dan saya pun di sini masih mendidih darah saya. Saya kalau pulang Pak, saya akan coba berdiri untuk Permesta baru. Pembangunan rakyat semesta untuk Indonesia. Karena dengan membangun semangat kedaerahan itu, maka kita akan bisa berontak dan menghapus khilafah itu dan Islam itu sebagai penguasa di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa negara kita sudah dikuasai dengan sistem agamanya itu. Tetapi pandangan saya cuma satu Pak, karena tujuan mereka bukan untuk memakmurkan, bukan untuk mensejahterakan rakyat atau untuk menjalankan keadilan, tapi hanya untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan agama mereka dan kepentingan diri mereka. Itulah agama yang mereka jalankan di Indonesia. Oke lah, Anda mau bikin Islam negara di Indonesia enggak apa-apa. Yang penting jalankan untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keharmonisan rakyat Indonesia. Tetapi di balik semua itu tidak, Pak Sentiamer. Di balik semua di situ mereka melakukan korupsi, eksploitasi rakyatnya, mengeksplorasi alamnya dengan tujuan yang tidak berguna. Fenomena ini sudah kelihatan dari tahun 70-an. Sampai sekarang negara kita cuma diangan-angankan untuk maju. Tapi sekarang nggak pernah maju negara kita. Saya bilang ajak jalan di tempat. Mau bilang pembangunan di Indonesia, Pak, itu bukan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Lebih banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Coba Pak ke Manado. Lihat pembangunan yang ada, yang megah-megah. Itu semua swasta. Ya, kalau cuma pembangunan lain-lain nggak ada. Paling jalan-jalan cuma direhab. Pelebarannya nggak pernah ada. Tapi saya percaya bahwa pembangunan itu mereka fokuskan ke Jawa aja. Itu sadar atau tidak sadar, begitu yang mereka lakukan di negara kita. Mereka fokuskan ke sana dengan mengeksplorasi daerah-daerah yang ada di Indonesia bagian timur. Dan semua kekayaan alam itu mereka buang lebih banyak ke Jawa.
Ini adalah satu dendam. Ada pengusaha-pengusaha Jawa kepada orang-orang yang ada di Indonesia Timur lain sebagainya. Masih ada kemarahan mereka. Nah, ini sebagai gambaran. Saya cuma mau metelanjangi. Sebenarnya orang Manado itu udah nggak ada wibawa. Sebenarnya mereka luar biasa dalam sejarah. Badan usaha BPUPKI mereka hadir beberapa orang di sana. Tapi sekarang saya lihat orang Manado udah nggak nyali. Tidak seperti dulu. Zaman dulu. Sekarang orang Manado saya bilang ya. Saya boleh dikatakan ya nggak itulah. Saya bilang nggak ada jiwa pahlawan lagi. Satrianya nggak ada. Gentleman-nya sudah nggak ada. Mereka sudah terkuras dengan korupsi. Semua. Saya yakin itu. Dan mereka di sana Pak sudah dinindak bobokan oleh program negara. Dulu saya ulang bilang, BKKBN itu pernah saya tolak. Imigrasi itu saya pernah tolak. Tahun 70-an 80-an. Saya pernah tolak. Karena itu adalah program salah oleh negara. Ada itu motivasi jahat di belakang itu. Akhirnya apa Pak sekarang? Ya orang Manado di sana yang rajin ikut BKKBN cuma 2-3 anak sekarang apa? Makin minus orangnya di sana. Mereka kirimlah imigrasi ke sana. Sekarang apa jadinya? Saya tidak marah kepada Islam. Mereka saya tidak marah. Mereka orang baik semua. Tetapi kenyataannya di Manado itu Pak, setiap radius berapa kilometer sudah masjid semua. Walaupun tidak dulu waktu saya ke sana tidak seperti itu. Tapi sekarang udah luar biasa. Tetapi bukan saya takut kepada Islam. Saya takut tuh Islam itu kalau dia gunakan sebagai alat kekuasaan. Karena dari kekuasaan itulah yang muncul. Mereka akan mendeskripsikan, mempersekusikan orang minoritas itu. Tetapi cuma satu rahasia. Saya bilang kepada negara. Saya bilang sama Yusuf Kala sama Amin. Siapa itu wakil presiden. Kalau Anda mau menghancurkan Indonesia, hancurkan Manado dulu. Itu jago. Saya bilang, saya angkat topi. Hancurkan Manado. Bikin perang saudara di sana. Baru Indonesia hancur. Tapi kalau hancurkan di tempat lain, kemarin di Ambon nggak berpengaruh kepada nasional. Tapi coba hancurkan di Manado. Saya bermain. Di Amerika saya bermain otak saya. Saya akan pulang juga. Gua kasih tahu lo ya. Gua kasih tahu lo. Si Muhammad Kaceh itu ditangkap di Bali, di penjara di Jakarta. Di pengadilan Ciamis itu saya tahu kasus itu. Oke, then how you explain? Ya udah, memang sistem antar barata begitu, terus lu mau apa lagi? Saya sudah bilang kehakiman itu sudah dirasuki oleh khilafah dari dulu, tapi mereka tidak paham. Itu ada yang menskenario itu jangan ke situ. Si dua jagoan ini yang MUI ini Muhammadiyah ini sama NU itu mereka arahkan ke sini, jangan ke sana. Karena keputusan hukum kalau dia ke sana, dia akan bebas. Kalau arahkan ke sini, dia tidak akan bebas. Nanti kita gerakan massa. Dari Jawa Timur lah, Jawa Barat, itu kan gaya orang Islam. Jagoan gerakan massa. Dari pengalamannya sejarah begitu. Jagoannya gerakan massa. Lebih baik sedikit berkualitas dari berkuantitas tidak berkualitas. Itu filosofinya. Teddy, saya sedikit Teddy. Ya, saya boleh bilang ya, saya enggak itu ya. Saya nasionalisme murni. Saya dilahirkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya ini semua yang merusak tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang saya enggak setuju. Teddy, tapi kita mau berbuat apa? Sudah dipersekusi seperti ini. Sedikit, kalau ada yang mau bayar saya kemarin, ya jujur aja lihat foto saya dengan si apa itu sama si wakil presiden itu. Kalau ada orang itu yang masih ada kebencian saya udah door dia itu. Saya udah nggak usah door lah. Saya ambil aja apa itu. Saya bilang pakai kuningan aja saya tusuk patah leher kaki dia. Cuma saya nggak gaya begitu pikiran saya kan. Nggak begitu. Mungkin saya tahu ada yang di PTRI dengar ucapan. Lihat aja foto-foto saya sama Menlu, sama wakil presiden, sama siapa semua. Tapi bukan itu yang saya bilang. Saya harus telanjangi orang Manado. Orang Manado itu enggak sama orang tua dulu saya berani.
Sekarang, Ya, Teddy. waduh, kacau sekali saya bilang. Teddy, oke, baik Teddy. Jadi begini ya, kita memang perlu orang yang berani seperti Teddy itu siap untuk menghadapi segala situasi. Dan karena ini berkaitan dengan Manado, coba saya luruskan sedikit di mana ya memang benar penangkapan ataupun di Panegoro ya keikutsertaan daripada orang-orang kita dan termasuk juga yang di Aceh ya, itu ex Kenil ya, om-om torang semua yang banyak berjuang sana, karena memang pada zaman itu orang Manado dianggap itu ya berani mati lah. Yang kita lihat sendiri kan bagaimana salah satu perwira pertama saja berani dia pasang badan untuk Nasution, yaitu Pirik Tendean. Jadi sebenarnya itu adalah karakteristik orang semua. Cuman ya memang belakangan setelah Soeharto itu orang Manado banyak sekali disingkirkan dengan peristiwa di mana memang ya ada kebenaran. Soeharto pernah ditempeleng oleh salah satu perwira orang Manado, karena ya itulah sifat kita mungkin yang terbuka seperti itu dan berani melawan ya, meskipun resikonya itu seperti tadi mati untuk mempertahankan atasannya. Jadi memang di sini adalah dilematis kita juga bahwa generasi-generasi yang ada sudah tidak seberani yang seperti yang dulu-dulu. Oleh sebab itu ya perlu dibangkitkan untuk kita sokong perjuangan yang ada semua, dan di sini ya membutuhkan ya keberanian juga terhadap ya tuntutan-tuntutan itu tanpa kita melihat bahwa ya kita kenal si A si B ya. Kalau saya sendiri ya mungkin saya nggak suka di foto-foto sih ya, tapi ya SBY, Megawati, Gus Dur, Soeharto ya saya pernah secara pribadi ketemu dengan mereka, tapi untuk apa saya pasangkan, nanti saya dianggap antek-anteknya justru. Ya justru kita dengan perkenalan itu kita tahu siapa mereka, jadi kita lawan. Jadi yang perlu kita sekarang adalah menyusun kekuatan bersama untuk melawan, karena memang kita perlu suara-suara yang lantang. Ya seperti ya Teddy juga berani untuk menyampaikan kebenaran itu dan banyak fokus ya kepada ya Manado. Ya kita tuntut secara bersama lah sebenarnya nasional, tapi kalau Manado juga ya tidak mungkin kita kapitalisasi semuanya, masih banyak juga yang bagus-bagus, cuma mereka ya tidak menonjol karena ya terlalu lama mungkin di framing mengikuti itu alur yang ada ya, antara lain juga kan kita permasalahkan ya, seperti ya Johnny Lumintang, kenapa tidak pernah bersuara, tidak seperti lagi yang dulu-dulu seperti Om Vence misalnya. Alex Kawilarang berani meninggalkan posnya yang enak dan aman sebagai atase pertahanan pertama di Washington pada waktu itu. Jadi mereka semua ini sudah tidak seperti yang jiwa orang-orang tua kita atau om-om kita yang ada. Oleh sebab itu ya kita cobalah sekarang juga di Amerika. Ya kita harus yakin berapa orang yang berani berbicara seperti ini. Karena itu yang selalu saya bilang kan. Dulu waktu saya sampaikan misalnya itu jihad masuk di Ambon. Yang kritik kita orang-orang kita juga, orang-orang Kristen. Oleh sebab itu ya jangan ada rasa takut. Ya perbedaan itu selalu ada. Tapi coba kita clearkan bahwa tuntutan kita kepada pemerintah secara keseluruhan. Jadi ya kita menyokong mereka juga. Masih banyak orang-orang saya tahu, orang-orang Minahasa yang punya prinsip tidak mau dicekokin dengan kekuasaan. Ya memang kita tahu di daerah itu ya banyak oligarki. Lihat saja Oli Dodo Kambe, anaknya itu memegang semua jabatan, ada sampai kepada ketua pemuda, ketua KNPI, demikian juga ketua kamar dagang, semuanya dipegang untuk apa? Karena menyusun kekuatan oligarki. Ya, orang-orang kita itu tidak seperti itu. Kalau saya bisa, belum tentu anak kita juga kita paksakan kan? Atau anak kita bisa, ya jangan nuntut atau boncengan kepada keluarga. Jadi sifat-sifat seperti itu yang memang sudah banyak terkikis. Jadi ya mari kita coba satukan bersama. Tapi ya kita senanglah ada generasi yang masih ada untuk berani bersuara keras, karena kita ya harus mengakuin kalau kita tidak bersuara keras, ya siapa yang bisa melakukan ini. Dan kemarin juga kan Pak Tobing sendiri bilang suara-suara kita itu dibutuhkan
Oleh sebab itu suara kebenaran, makanya SK itu memakai suara kebenaran karena kita tidak berimpos, tapi kita ingin supaya semua didengarkan. Jadi itu tambahan saya, Teddy. Jadi Ya, kita oke. Pak Paul Dere terakhir ya, Pak Paul Dere ya. Pak Ferdinand besok lagi. Halo semua Ya, teman-teman. Pak Paul Dere, silakan. Iya, Pastor, thank you. Pastor, cuman saya bilang kan situasi udah jelas ya, negara itu tidak lagi bisa memegang konstitusi, cuman ngomong bang. Jadi kita ini semua mesti kembali ke zaman Joshua, di mana diperlukan pengintai. Jadi kita bisa ngomong di lapangan, pengintai harus pasang mata, pasang kuping, karena kalau golok udah di leher masa kita iya kan. Oh, mereka raja tega loh. Iya. Raja tega banget. Kita udah mulain kode itu waktu KC dikasih lumurin tai itu. Saya bilang, wah ini kode. Kode bahwa mereka mendeklarasikan ini lo gua gitu. Jadi kita perlu pengintai. Jadi seluruh orang, bukannya orang Kristen aja, seluruh warga negara yang berafiliasi nasionalis Pancasila dari sekarang harus sudah mulain. Jangan anggap remeh loh ini, karena mereka sekarang lagi silent. Mereka lagi silent loh. Tapi tiba-tiba gebrakan datang, kita nggak ada persiapan, ya kan? Kan Tuhan udah menanggung nyawanya di kayu salib demi kita yang jangan sampai disalib, itu loh maksudnya. Sekarang kalau kalau kita sampai lengah, kita juga berarti kita menyalibkan Tuhan 2 kali loh. Itu loh Pak Teddy. Jadi tolong semua. Ya. Kalau bicara historis memang hebat. Kita semua tuh cuman karena sudah kemari, zaman sudah berubah, modern, cara berpikir manusia. Tapi kalau ada masih orang yang primitif, cara berpikirnya, masa kita terus membiarkan mereka berlaku primitif? Kan nggak bisa. Jadi pengintai dari sekarang, Galarua, apa semua, kita harus maksimalkan gitu loh. Jangan kita leha-leha lah. Kalau kita kan di luar negeri, orang bangun pagi segar, ya kan, nggak pusing. Doi ada, semua ada. Ya toh, mau makan enak, semua. Tapi kasihan saudara-saudara kita ini loh. Di Indo ini harus semua, terutama gereja-gereja juga harus sudah siap. Kalau PGI kita nggak bisa harap banyak. Itu aja. Terima kasih Pastor atas kesempatan ini. Pak Santiamar, tolong kasih penutup lalu berdoa. Baik, terima kasih Pastor. Selamat malam semuanya. Jadi semua yang dibicarakan itu di Indonesia ada. Indonesia sekarang sedang menjalankan bukan Pancasila, Pancasalah. Untuk Pak Teddy segera kembali Pak ke Manado. Galarua sudah akan kita bentuk di sana. Jadilah calon gubernur dari calon independen 2024. Kasak di sana. Kita dukung 100%. Kemudian mari kita belajar dari orang Cina, orang Tiongkok ya. Yang maha gurunya itu adalah Sun Tzu, strategi untuk menaklukkan lawan. Itu luar biasa. Jangan ikut teorinya von Clausewitz, main tebas itu. Machiavelli. Ya, itu jadi kita harus belajar dari orang Tiongkok, itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya, Sun Tzu ya, ahli strategi. Yaitu menggunakan indirect approach untuk mengalahkan lawannya, bukan dengan kekerasan. Karena perang dan damai itu soal mati hidupnya suatu negara. Kita selalu kepada orang Tiongkok dan harus belajar. Jadi kalau dibenci orang Tiongkok itu orang bodoh. Yang keempat adalah kita sudah mengetahui semua kelemahan itu, kebobrokan itu, dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Maka mari kita berbenah diri. Sementara mereka asik-masik menghancurkan dirinya sendiri, kita harus asik juga membangun diri sendiri. Maka kembali lagi, Pak Teddy cepat kembali ke Manado, jadi gubernur, jadi nanti role model di sana. Ya Pak ya, itu aja dari saya, mari kita berdoa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.